Oke, welcome ke Weekly Analysis, teman-teman. Minggu lalu analisa kita fail, ya. Karena saya memproyeksikan gold itu bakal turun terus. Lanjut ke 3224 atau 3189. Ternyata gagal, teman-teman. Karena supply-nya pun di break. Supply-nya pun di break. Ini eh, jelas ya. Ya, setelah turun, dia nggak bablas turun, teman-teman. Malah balik naik. Ya, ya itulah fungsinya dari stop loss. Oke. Nah, kita akan coba remap lagi di minggu ini seperti apa potensi pergerakan dari gold itu tadi. Oke, teman-teman. Kalau saya lihat monthly chart ya, karena ini bulan baru ya, minggu baru juga bulan baru, monthly-nya masih kayak gini, teman-teman. Belum ada ekor di bawah. Ya, belum ada ekor di bawah. Jadi masih besar potensi untuk monthly itu turun dulu. Possible ya area yang dikejar ini. 3243. 3243. Oke, weekly ya. Nah, seperti ini teman-teman. At least gold ini marketnya sideways. Sekarang dia sideways. Bolak-balik saja di range tertentu. Dan memang range-nya cukup besar juga ya teman-teman. Range-nya cukup besar. Oke. Nah, ini weekly ya teman-teman. Support pertama ini ya dari monthly tadi. Next supportnya ini. 3121. Nah, si 3121 ini tadi sebenarnya ada di bawah ini teman-teman. Ada di sini. 3121 di sana. Nah, ini kita gambarkan dari weekly. Dan resisten yang kita tahu ya ini. Jadi price ini bergerak di area-area ini saja sementara waktu, ya, nggak jauh-jauh berbeda, ya teman-teman. Sebelum area ini itu di broken, ya price mungkin nggak akan kemana-mana, masih di dalamnya saja. Nah, sekarang kita ke daily. Ini daily ya teman-teman. Support yang tadi ditandai ini, saya push, ini jadi potensial teman-teman. Bisa jadi fake out di waktu yang akan datang. Saya nggak tahu kapan, tapi yang pasti di waktu akan datang. Ini di mana ada di sini. Sebentar, saya modify dulu. Ini di kecil aja di ya. Karena nanti kebagi dua. Di ada satu di situ, dan di bawah ya di 4 jam ya teman-teman. Nah, di ini kenapa menarik? Karena di high ini ada break teman-teman. Ada break. Ya, jadi masih mungkin untuk gold ini turun lagi dan move ke atas untuk ambil fake out itu. Nah, sekarang kita coba turunin ke H4. Nah, di H4 lebih kompleks lagi. Oke, di saya tandai lebih clear. Ini, yang bawah juga ini. Masih sama dengan
pandangan minggu lalu targeting turunnya harga, cuman saya nggak sampai teman-teman ya. Nggak jauh-jauh berbeda, 24, 22. Ya di area tersebut. Nah, jadi di area-area daily dan H4 untuk buy jangka yang panjang. Kita nggak tahu kapan. Tapi kalau melihat kondisi ini, teman-teman, ini kan ada break. Ternyata break ini juga fake out terhadap area di ada di sini. Ya, dan kalau kita lihat strukturnya, si market ini begini. Higher high, higher low, higher high, lower low. Kemungkinan sebelum turun, apakah dia akan ambil level atas dulu, baru turun. Nah, naik dulu, baru turun, teman-teman. Nah, kalau kita coba detailkan, potensial kenaikannya price itu kemana? Ya, saya ambil dari bawah kiri, teman-teman. Ini QM levelnya ya. Oke, QM levelnya. Di atasnya ini ada ini loh, supply yang kecil. Ya, saya tandai price-nya di berapa? 3409. Ya, jadi ambilnya dari bawah kiri ya dulu. Saya garis. Ini high, dan ini low. Oke, higher high yang mana ini? Lower low ya ini. Oke, nah ini ada potensial liquidity. Ya, jadi area ini besok bisa dipantau. Sorry, suara saya agak flu-flu gimana ya teman-teman. Nah, jadi ini area bisa dipantau teman-teman. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa si harga ini sebelum naik ke sana bisa juga turun dulu. Turun dulu mungkin bisa ke di ini teman-teman. Diambil dari bawah kiri juga. Bentuknya apa? QM. Ya, nah jadi nyambung begini teman-teman. Nah, baru ini menuju mana? Apakah ke sana? Ya, jadi skenario ya coba kita perjelas ya. Nah, jadi kemungkinannya seperti itu. Apakah price ini nanti turun dulu, baru naik, setelah naik baru ambil debit, laju lagi ke atas. Karena memang price masih sideways. Price masih sideways. At least saya sudah kasih level-level yang penting ya teman-teman. Level-level pentingnya sudah saya tandai di sini. Ya, dan saya bilang ya kemarin plannya nggak jalan ya. Saya bilang nggak jalan teman-teman. Oke. Nah, lalu kalau sudah kita dapeti teman-teman eh, level-level pentingnya, tinggal kita skenario kan bahwa apakah price akan begini, gini, gini, baru dia up lagi lebih tinggi. Nah, ini potensi yang bisa terjadi. Ya, ini level supply, ini di ingat ini belum saya kasih stop loss ya, teman-teman kasih stop loss diri ya. Di atas supply atau di 2 sampai 3 poin untuk gold. Nah, lalu di US Index kemarin saya pikir range-nya cukup.
ternyata Indonesia melar lagi teman-teman untuk H4 ya. Indonesia melebar lagi, terus kita pindah ke sini leveling supply ya, bukan lagi di atas seperti ya, tapi leveling supply ya bisa kita ambil di sini. Oke. Nah, ini pantauannya untuk si US Index besok di 9795 untuk kita lihat kira ya. Oke, jadi gold sudah saya update, area-area pentingnya sudah kelihatan, US Index juga sudah saya update, tinggal minggu depan bagaimana. Oke, jangan lupa teman-teman join ke channel Telegram dulu. Nanti untuk webinar, edukasi, signal, dan forecast, saya akan lampirkan semua di sana teman-teman ya. Oke, thank you, happy weekend, dan sukses selalu buat Anda semua. Terima kasih.